pas setengah 12 itu banget. Nah itulah, aku denger yang namanya gamelan itu kenceng banget. Aku gak bohong sih. Wah kalau ada jurang nih kayaknya lompat kayak gitu. Nah cuma ya alhamdulillahnya akhirnya bisa aman gitu sampai puncak. Itu udah gokil banget sih. Nah pas turun yang sampai di PHP tadi aku lihat, nah yang di sebelah kiri kenapa sabananya luas banget. Yang tadinya aku kira aku curang, ternyata itu bukan. Tolong. Sorry. Oke. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas ya Allah, aku ikhlas. Wan, hati-hati Wan. Oke guys, ini kita lanjut lagi turun ya dari Zoro. Ini kita udah melewati tanjakan PHP yang pas waktu summit tadi kita kira nggak sampai gitu. Kita tadi udah dari puncak Raja Wali dan turun. Sekarang kita lihat kawah dari atas saja. Banget sih, sabananya rimbun banget, mirip yang di Merbabu yang waktu aku sampai ke sana. Ih, awannya lucu-lucu lagi, coba lihat, pisah-pisah gitu. Guys, ini coba lihat jalurnya. 90 derajat. Coba tengok. Puncaknya masih ini atas. Emang ya kalau yang kurang kali. Oke guys, ini jam 2 jam 2 lebih 10 pagi. Kita tadi udah prepare dari jam setengah 2 karena emang niatnya mau summit lebih cepat ya. Biar maksudnya lebih santai jalannya sama ini nanti buat ngejar sunrise ya. Semoga aja. Tapi tadi sih udah dilihat kayaknya untuk cuaca bakalan cerah sih tadi. Aku juga sempet foto-foto langit tadi juga agak berawat dikit, tapi nggak yang sebanyak kemarin gitu. Jadi insya Allah untuk kabutnya nggak ada ya. Oke, semoga ini nanti kita bakalan aman aja sampai di puncak. Tadi juga udah foto-foto yang city lights juga bagus. Dan untuk Sindoro juga kelihatan semua. Jadi view-nya benar-benar terbuka semua pagi ini ya. Setelah kemarin malam itu sempat hujannya dari jam apa ya, pokoknya sore sampai jam 7-8 lah kayak gitu. Ini yang untuk city lights-nya kelihatan semua dari ujung sampai nih yang dari Gunung Sindoro kelihatan yang udah pada summit headlamp-nya mulai dari jam setengah 2 tadi. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan kepercayaan masing-masing. Semoga diberi kelancaran, terhindar dari segala mara bahaya, dan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa Timo. Say. Wih. Apa? Wih. Gak pernah lihat ya. Oke, ini kita udah di jalur PHP. Sebenarnya ada 2 jalur sih ya tadi. Kalau yang kanan itu jalur namanya jalur Ghosting. Kalau yang kiri jalur PHP. Nah kita pilih yang jalur PHP. Truknya overall nanjak juga, tapi yang Ghosting kurang tahu ya. Nah kayak gini sih untuk yang jalur PHP nanti sampai ke puncak.
Oke, ini 1,5 jam kita akhirnya sampai di pos 3 Zoro. Setelah melewati tanjakan PHP yang benar-benar ter-PHP gitu. Yang kita kira tadi itu ujungnya, ternyata dilihat sampai masih ada lagi gitu. So far tapi seru sih. 10 menit dari Zoro kita udah sampai di tanjakan Seginjel ya. Untuk jalurnya lebih ke bebatuan sama pohon tinggi. Tapi untuk pijakannya ini ya padat, jadi masih enak aja gitu buat naik. Oke, masih lanjut. Guys, ini coba lihat jalurnya. 90 derajat. Coba tengok. Puncaknya masih ini atas. Emang ya kalau yang Oke guys, ini jam 5.15. Kita udah sampai di pertemuan jalur Bawongso sama jalur yang lainnya. Dan ini langsung shoot aja karena akhirnya sempat juga dapat sunrise ya, sama lautan awan sebelah sana. Keren. Ini sambil nungguin yang lainnya sholat, aku makan roti dulu sambil menikmati sunrise di belakang. Keren banget. Setelah main Ninja Warrior tadi kayak di bawah ya, kayak Spiderman sih lebihan. Udah merayap-merayap di batu. Oke, sunrise-nya makin keren coba. Gak HP nih 6 Mei. Terus nanti kita bakalan naik. 6 gak HP-mu ya? Naik ke sana, bayangin. Batunya 360 derajat. Gak ada yang bikin kecewa tuh. Sampai Sindoro aja kelihatan. Keren banget. Guys, ini waktunya kita Ninja Warrior lagi. Antri dulu guys. Nih yang bilang puncaknya bonus. Tolong ya, ini bukan bonus ya. Sama guys. Jalan ini mas. Tadi nggak kelihatan apanya. Iya. Tadi juga yang dari mana Bawongso sini nggak kelihatan jalannya. Kita nyari-nyari dulu, makanya ketutupan batu gede gitu. Antara mau lewat batu gitu, batunya kayak lurus. Nggak ada pijakannya. Gimana rasanya? It's okay. It's okay. Be okay. Kencana. Bencana. Teng neng neng.
Lagi bagus Tan. Bismillah sih. Oke, kita melihat penderitaan teman-teman. Ngim noleh sih. Saya suka melihat penderitaan teman-teman saya. Coba lihat. Doakan aku teman-teman. Jangan aku. Nanti yang sampai atas dapat foto. Udah. Bisaan bae jeepnya. Tukar shift guys. Bisaan bae jeep emang Ada guys. gak sih? Ya. Jangan pakai tambang ya. Ini sebuah istilah deh ya. Tali Mbak. Jangan lepas tali. Sob tarik. Pegangan masih. Situ. Bisa Mas? Bisa insyaallah. Trekking boleh Mas, takut kagok. Gak mancing ya, ternyata ini watu. Cepet banget kok. Saya jati iki. Turun lagi. Ya udah betul sini dulu aja. Ter PHP. Kita buta amat guys, bodo amat. Ke Raja Wali kita. Awas batu. Kok iso kena sikilmu? Jatuh. Kayak sikilku. Mungkin saya ya wes langsung rono. Ini si Areron. Iya itu loh. Titik ae kono mesti san yo. Aiku ah. Ya rono. Insya Allah. Sekian. Lanjut lo. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa nih? Apa kok sih? Edisi anak. Oh iya gitu ya. Jauh anjay. Oh, anjir iki motor endi? Kalau tembak tinggal lah. Kita tadi ke prank yang harusnya ke puncak sana, kita tadi yang di belakang. Ya kali gak rebutan plakat, udah bangun jam 2 pagi. Rugi dong. Oke guys, kita mau di puncak Raja Wali. Yang depan sana, ini puncak sejati. Nanti tadi kita rawan turun sini terus naik atas nanti. Ini kayaknya pelang yang gede kayaknya. Ini deh pecah kayaknya. Ini tinggal yang ini aja sih. Nah, guys, sekarang mau ke puncak sejati, mending nggak usah cari ini deh. Kayaknya setengahnya ini dimakan rayap. Salah.
Sorry guys, tadi ini ya revisi Puncak Raja Wali maksudnya. Ini plakatnya yang setengah dimakan rayap kayaknya. Atau enggak kita dikasih ini sih challenge buat nyusun puzzle kayaknya. Nih. Disusun sendiri. Oh ya gampang. POV mendaki dengan sudut 90 derajat di hari libur. Oh, iki sing mau aku ya gak merasa. Aku sing delok iki lho. Padahal lebay. Nah, iya, kok nek sing lebay. Kita tadi udah dari Puncak Raja Wali dan turun. Sekarang kita Ayo wes. lihat kawah dari atas saja. Banget sih. Ini ngadeg-ngadeg. Ini foto bagus sih. Mosok. Coba. Mosok. Masalah aku dulu teko kene guys glowing ini. Ringguan. Oh, masnya yang berlima ya? Iya, Mas. Aku bawain cuma ngurut tok ya. Betul lah. Ayo. Sik, aku mau menikmati beng-beng terakhirku. Aku juga punya. Alah karbu cek nang muduno cek nang anu kok malah melok kabeh. Guys, ini kita lagi proses turun tadi dari atas sekitar jam 8-9an lah ya tadi. Sekarang jam 10 kita udah ada di Zoro. Dan ini aku nungguin teman-teman karena emang udah lelah banget. Ini saat estetik coba lihat. Aku jadi punya highlight alami dari embun. Tuh. Di sini turun masa ini kita tinggal lewatin Zoro ke bawah atau mungkin berarti bawahnya Zoro harusnya ini ya. Tanjakan PHP. Nih teman-temanku. Udah pada mau tumbang satu-satu. Tolong. Sorry. Oke. Wan, hati-hati Wan. Lapar, kita butuh nasi. Ini lainnya. Sambil menikmati embun dan badai ya ini. Di bawah kayaknya anginnya kenceng banget sih itu. Sekarang kami dari suaranya udah capek banget. Nih kelihatan sabana dari jalur Bawongso. Tapi yang ini sih lebih ke jurang ya. Cuma view-nya tetap bagus. Oke guys, ini kita lanjut lagi turun ya dari Zoro. Ini kita udah melewati tanjakan PHP yang pas waktu summit tadi kita kira nggak sampai gitu. Kalau turun sih ya lumayan cepet ya, cuma ya kayak gini nahan sama selain nahan ngantuk juga nahan lapar sama nahan kaki kan pasti yang buat tutup yang dipakai buat tahanan gitu loh. Wih, cerah, mantap, bikin konten. Tuh view-nya keren banget kan. Kalau malam kemarin kan nggak ini ya, nggak kelihatan. Coba view yang di bawah. Tuh keren banget. Nggak rugi sih. Nonton.
full cerah. Tuh dia, si Krisna tuh di mana? Di atas sana. Dia lagi nyari konten. Mumpung cerah sih, jadi ya sambil turun diabadikan juga sekalian kan. Nah kan kemarin pas summit kan, tadi kan pas summit tuh nggak kelihatan sama sekali ya. So far ini jalurnya sangat tadi udah naik webbing, maksudnya turun pakai webbing gitu kan. Terus antrian banyak juga, apalagi foto di plug. Ih keren banget lah, dapat lautan awan nanti di ini ya, di camp. Tabanannya rimbun banget, mirip yang di Merbabu yang waktu aku sampai ke sana. Ih awannya lucu-lucu lagi, coba lihat, pisah-pisah gitu. View-nya keren banget. Kayak mana Lena bisa turun. Orang view-nya kayak gini, sayang banget buat coba-coba turun ya. Padahal ya meskipun lapar juga sih sebenarnya. Lapar, capek. Nih camp kita itu ada di sebelah sana. Nah ini tanda kita nih. Kelihatannya deket ya, padahal jauh banget. Nanti kita turun. Oke, ini kita udah waktunya balik. Tadi sampai sampai di mana? Gajahan sekitar jam 11-an ya. Terus masak, makan, terus packing. Habis ini paling langsung balik aja. Paling nanti isi air di mata air, terus turun udah. Habis itu kita sampai base camp dan langsung ke stasiun Mandalo kayak kemarin. Kalau misalkan ada bus ya kita langsung nyari bus, tapi kalau misalkan nggak ada ya udah kita bakalan nginep sih. Kayak gimana lagi, nggak bisa. Apa? Yuk sebelum pulang. Sebelum pulang kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga beri kelancaran sampai bawah. Sampai pulang. Sampai bawah. Amin. Selesai. Pasti gak seru video ini. Cirolu woi. Ya, jalan Mas. Oke guys, ini kita langsung turun aja. Tadi juga udah berdoa juga. Padahal view-nya bagus banget tuh pas pulang. Gak apa-apa lah ya. Jadi pulang ditemenin sama view lautan awannya. Orang kita tadi di atas juga dapat kan ya, cuma nggak bisa dibuat foto langsung gitu loh maksudnya. Lumayan. Pulang dikasih view cantik, meskipun pas berangkat dikasih kabut ya. Ini jam 16.40, kita akhirnya sampai di parkiran Swadas ya. Kita masih nunggu ojek dulu. Jadi kita tadi turun dari Gajahan sekitar 3 jam karena emang santai banget. Kebanyakannya udah energinya tadi habis waktu summit. Itu sih kenapa, makanya ya udah pelan-pelan aja. Oke, mungkin nanti tinggal perjalanan pulang aja, baru kita tutup episode kali ini ya.
Oke, hari ini kita masih di terminal Mendolo, tanggal 11 hari Minggu. Terus kita masih nunggu buat PO nya buka, palingan sekitar jam 8 dan ini masih setengah 8. Karena busnya nanti pemberangkatan pertama itu jam 9 untuk yang ke arah Surabaya gitu, jadi kita mesti nunggu dulu dan pasti ini bakalan lama ya nanti karena trafficnya hari Minggu biasanya ini. Cuma kalau batas kan via tol, semoga lebih cepat aja sih gitu. Ini jam 9 kurang 10 menit ya, kita udah ada di bus yang menuju ke Surabaya. Kita naik kayak batas, kayak yang waktu kita pulang dari laut. Sekarang bedanya dari Wonosobo langsung gitu. Karena kalau batas biasanya kan via tol dan nggak turun di tiap terminal gitu, makanya kita kenapa turunnya di Surabaya. Ini tinggal capeknya aja sih, nanti ketambah lagi capeknya perjalanan sampai rumah, belum lagi besok kerja. Udah itu doang sih. Oke, ini aku mau lanjutin cerita tentang di Gunung Sumbing 2 minggu yang lalu. Ya bener, itu udah 2 minggu yang lalu aku baru bisa cerita dan baru ada waktu sekarang kayak gitu sih. Ini mungkin dimulai dari yang dari pos 1 aja kali ya, karena kan udah aku tayangin videonya semua kayak gitu sih. Dari pos 1 itu aku udah nungguin teman-teman kayak gitu. Terus minta ini kan kesepakatan, oke, aku bakalan naik duluan sampai di pos 2, nanti tak tunggu di pos 2, dan dia itu kulakuin. Jadi aku dari pos 1 sampai ke pos 2 itu sendiri, dan di situ aku yang kayak bikin laporan kayak biasanya sih, kayak vlog gitu, lanjutin vlognya di pos 2 banget ini. Dan kebetulan emang banyak banget pendaki yang bilang kalau di situ dingin kayak gitu ya. Jadi
secara spontan ya aku bilang pas waktu ngevlog juga kan, itu kayak emang dingin gitu, tapi kayak gimana ya kan bisa dihindari lah kayak gitulah. Oke, setelah dari situ aku itu udah mulai kayak overthinking gitu kan, terus diem gitu sambil kayak di jalan tuh nggak enak lah, kepikiran terus gitu ya namanya juga kan apa ya, di gunung kan kita nggak bisa kemana-mana gitu. Oke, di situ aku nungguin temen dari mereka dari pos 1 kan, udah aku tungguin terus yang ambil air kemarin. Setelah itu aku lanjut ke pos 3 lah kayak gitu duluan. Oke, lanjut diriin tenda, masak dan lain-lain. Nah, tiba di malam hari, pas waktu malam ini kondisinya hujan terus banget. Itu sekitar 1-2 jam lah. Itu tenda kita sampai apa ya, basah kuyup. Di dalam itu hampir rembes, cuma nggak sampai rembes yang kayak gimana, cuma karena emang itu first experience kita di pendakian, dan itu pas waktu hujan. Sebelumnya itu aku nggak pernah ngalamin gitu pas camping waktu hujan. Jadi itu pas pasang flysheet udah salah semua kayak gitu, dan kita harus meniru pemasangan yang ada dari camp sebelah ya gitu, rapi banget dan nggak ada yang rembes, nggak ada yang bocor kayak gitu. Cuma untuk yang apa ya, buat aliran air kemarin udah kita buatin, juga nggak expect kalau emang sampai rembes kayak gitu ya. Nah terus itu kan malamnya sambil benerin lagi kan kayak flysheet temen-temen sih, cuma aku ya kenal lah kayak cipratan air hujan kayak gitu dikit ya, jadi kan otomatis basah tuh. Oke. Nah jam 10-an kalau nggak salah, jam 10-an atau kurang dari jam 9 kayak gitu ya, itu aku udah mulai tidur. Yang biasanya aku yang di sebelumnya itu tidur pakai jaket kayak full ngangetin badan gitu, aku tidur cuma pakai kaos, celana panjang sama sleeping bag. Nah di tengah malam itu kira-kira jam 11:30 ya, aku kebangun lah. Nah sebelum kebangun itu aku mimpi. Nah ini yang bener-bener first experience banget aku yang ngalamin ini, yang dulu itu nggak pernah aku sangka gitu bakalan ngalamin. Aku mimpi aku di pasar ya, kayak di daerah situ gitu, sedang bawa carrier, dan pakaian yang sedang aku pakai saat itu juga, carriernya pun itu carrier yang aku bawa, bahkan warnanya pun sama kayak itu kan kayak ya itu emang alam bawah sadar sih kayak gitu untuk logiknya. Cuma kan kayak di gunung gitu kan, pas lagi di camp itu sih yang bikin kayak overthinking. Nah pas setengah 12 itu banget, nah itulah aku denger yang namanya gamelan itu kenceng banget. Aku gak bohong sih, itu kenceng banget dan bunyinya tuh hampir lama kayak gitu kan. Di situ aku mulai kayak overthinking makin parah gitu kan. Itu karena apa aku bilang dingin yang waktu di pos 2 kayak gitu kan. Terus tapi di situ aku nggak langsung ini ya ngejudge bahwa ini aku beneran ngalamin itu atau karena emang halusinasi gitu. Nah setelah itu aku kayak doa suruh pendek kayak gitulah, terus zikir juga lah, karena apa ya, itu bener-bener takut banget lah itu. Aku yang biasanya itu tidur ngadep kanan, dan itu aku langsung ngadep kiri ke ngadep temen-temen, dan itu posisinya aku lagi di pojok banget, dan di pojokku maksudnya di samping aku banget itu udah nggak ada camp orang kayak gitu ya. Terus bener-bener aku udah di pojok lah itu yang aku nggak pernah tidur hadap kiri, aku langsung hadap kiri ke teman-teman bodo amat sambil zikir sambil baca-baca surat tadi. Nah yang aku rasain setelah itu adalah badan aku dingin banget. Itu mungkin udah hampir gejala hipo ya, cuma yang masih ringan, dan itu aku yang rasain sendiri. Di posisi itu aku nggak panik ya, karena untungnya tadi kan habis berzikir berdoa kayak gitu, aku langsung otomatis kan ambil semua perlengkapan yang bisa bikin anget gitu. Dari mulai jaket itu pakai yang windproof sama yang tebal banget itu aku pakai, terus sarung tangan sama kaos kaki.
Nah setelah itu juga aku pasang headset itu aku ini dengerin lagu ya. Padahal aku maunya kan nggak dengerin lagu biar pas waktu alarm bunyi itu aku bangun gitu. Ya udahlah aku lanjutin karena takut aja gitu sih. Oh ya sebelumnya tadi juga pas lagi denger gamelan juga aku juga denger suara motor kayak orang geber-geber motor gitu deket banget. Itu kayak di balik itu ada jalan beneran nggak sih gitu. Itu logiknya emang ya sebenarnya halusinasi karena gejala hipo ya, bukan karena ini ya. Cuma itu emang kayak rasanya real banget gitu loh. Itu yang mungkin karena pertama kali yang aku rasain kayak gitu sih ya. Nah abis itu setelah dengerin lagu oke lah kayak mulai ngantuk gitu, aku matiin laguku dan kebetulan aku pakai TWS gitu. Oke mati set jam 12 kayaknya jam 12 pas kayaknya udah mulai ketiduran gak inget apa-apa sampai akhirnya aku summit kayak gitu sih. Tapi setelah bangun tuh aku masih overthinking lagi ya kayak katanya kan kalau misalkan kita dengar suara kayak gitu-gitu di puncak itu kita nggak boleh naik kan, tapi aku kayak yakin dan percaya bahwa insya Allah aman lah sampai atas. Cuma lagi ya itu kayak pas waktu di mana ya tanjakan PHP itu kan di kanan kiri itu jurang semua dan kita nggak bisa lihat karena emang gelap banget. Itu kelihatannya kayak yang di kanan kiri itu semua jurang dan dalam. Itu yang waktu malam aku lihat gitu. Terus jadinya kayak apa ya, kita kan udah biasa ya kayak lihat meme-meme yang kayak wah kalau ada jurang nih kayaknya lompat kayak gitu. Nah cuma ya alhamdulillah akhirnya bisa aman gitu sampai puncak. Itu udah gokil banget sih. Nah pas turun yang sampai di PHP tadi aku lihat, nah yang di sebelah kiri kenapa sabananya luas banget. Yang tadinya aku kira aku curang ternyata itu bukan kayak gitu ya. Itu sih kayak perspektif aja ya, perspektif pas waktu kita lihat malam sama pas waktu yang terang kayak gitu. Terus kita akhirnya kan kemarin lanjut bikin masakan ya di pos Gajahan, terus turun dan lain-lain. Nah itu baru aku cerita sama temen-temen dan temen-temen yang sebenarnya di Gajahan juga aku spill sih, guys nanti aku mau cerita sesuatu gitu. Cerita apa nih kayak gitu, gak usah nanti dibawa aja kayak gitu kan, kayak etika selama ini kan benar kayak gitu ya. Kalau kita dengar apa-apa atau mengalami apapun itu paling nggak kita waktu di bawah aja kayak gitu sih. Overall terus baru di bawah aku ceritain itu udah hampir di Swadas itu baru aku cerita sama Galuh, Wendy sama Konita ya kayak gitu. Nah terus pas kapan hari aku bikin postingan di Instagram yang soal ngucapin dingin itu dikonfirmasi sama basecampnya langsung kalau ngomong dingin itu nggak apa-apa, yang nggak boleh itu ngeluh. Maka kita beda-beda tipis antara ngeluh sama emang ngomong dingin kayak gitu. Jadi ya itulah kayak gitu lah, kayak bener-bener pengalaman yang pertama kali aku banget. Padahal yang di kata orang yang mistis di Lawu dan itu aku nggak ngalamin apa-apa kayak gitu sih. Di beberapa sebelumnya kayak di Merbabu, di Welirang, di mana-mana juga aku nggak pernah ngalamin. Cuma yang di sini aja sih. Dan itu secara logik emang gejala hipo, bukan soal mistis. Jadi itu aja sih untuk klarifikasinya. Semoga kalian bisa ini ya berpikir lebih logis bahwa emang hipotermia atau kejadian-kejadian seperti itu sebenarnya bisa juga dinalar. Ya emang secara gaib sih harus kita percaya juga. Cuma ya kembali lagi kayak gimana kita menyikapinya seperti itu. Kalau aku sih masih ke logik ya, dan kayak berdoa aja kalau kita ada yang jaga gitu. Dan kalau kita udah percaya dan ada yang jaga, maksudnya Sang Pencipta ya kayak itu insya Allah aman. Dan kalaupun pas ada musibah itu
ya itu emang udah takdir lah gitu lah. Oke, itu jadi sih untuk penutup kali ini. Ini benar-benar pengalaman yang benar-benar berkesan ya, karena emang dari mulai perjalanan awal sampai benar-benar pulang balik itu kayak berat banget sih gitu. Gila, thank you semuanya. See you on the next trip ya, di pendakian selanjutnya. Semoga lebih kita dapat have fun dan dapat pemandangan yang lebih indah-indah lagi kayak gitu sih. Dan untuk aku sendiri ini adalah sebuah journey yang emang bikin hidup itu semakin harus bersyukur dan menikmati keindahan alam itu dari segi manapun, mengajarkan itu sih sebenarnya. Terima kasih semuanya.